Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberi kesempatan untuk menonton dan mempresentasikan dari hasil pembelajaran evaluasi olahraga. Nah, perkenalkan, nama saya Boy Sandi. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Olahraga. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan tugas evaluasi pembelajaran saya dengan judul tes keterampilan olahraga. Nah, sebelum saya menyampaikannya, tidak lupa juga saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Damrah MPD dan Bapak Dr. Asril MPD selaku dosen pengampu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari tugas saya ini. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian tes dan pengukuran. Tes dan pengukuran itu ada pendapat dari beberapa ahli. Nah, yang pertama mari kita lihat pendapat dari para ahli tentang tes. Menurut Johnson dan Nelson, tes adalah suatu bentuk pertanyaan atau pengukuran yang digunakan untuk menilai pengetahuan dan kemampuan usaha fisik. Kemudian menurut Cronbach, dia menyatakan bahwa tes adalah suatu proses yang sistematis yang mengobservasi tingkah laku seseorang yang dideskripsikan dengan menggunakan skala berupa angka atau sistem dengan kategori tertentu. Nah, dari pengertian para ahli di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tes ialah merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui informasi dari suatu objek. Kemudian yang kedua, yaitu pengertian pengukuran. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengukuran. Yang pertama, menurut Verducci, ia mengatakan pengukuran merupakan aspek kuantitatif untuk menentukan informasi tentang sifat atau perlengkapan secara tepat. Kemudian menurut Kierkegaard, pengukuran merupakan proses pengumpulan informasi. Jadi, dari pendapat para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pengukuran adalah proses pengumpulan data atau informasi tentang individu atau objek, yaitu mulai dari mempersiapkan alat ukur yang digunakan sampai diperolehnya hasil. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian tes dan pengukuran, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tujuan, fungsi, dan manfaat dari tes dan pengukuran. Kalau tidak mempunyai tujuan, fungsi, dan manfaatnya, untuk apa kita gunanya melakukan tes dan pengukuran? Nah, pertama mari kita lihat yang menjadi tujuan dari tes dan pengukuran. Yang pertama, tes berfungsi sebagai alat perantara untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu memecahkan masalah dengan memahami beberapa konsep yang ada. Kemudian, tes juga bertujuan sebagai proses akhir untuk setiap peserta didik terhadap beberapa materi atau konsep dan menghasilkan nilai yang sesuai. Kemudian, pengukuran juga berfungsi untuk mendapatkan hasil perbandingan atau nilai yang diperoleh ketika pengukuran tersebut selesai dilakukan. Kemudian, tujuan pengukuran yang kedua yaitu untuk membandingkan sesuatu dengan satu ukur yang serupa. Nah, itu dia tujuan dari tes dan pengukuran. Sekarang kita masuk kepada manfaat dari tes dan pengukuran. Manfaat dari tes dan pengukuran yang pertama yaitu menentukan status. Dari hasil tes dan pengukuran yang kita dapat menentukan status sebuah objek. Misalnya objeknya seorang siswa. Dari tes pengukuran yang kita lakukan, kita bisa mengetahui status siswa tersebut, apakah dia masih kelas 1, apakah masih kelas 2,
atau masih kelas 3 SMP. Karena kita dapat menilainya dari hasil tes dan pengukuran yang sudah kita lakukan kepadanya. Yang kedua, klasifikasi. Dari tes dan pengukuran kita bisa menentukan klasifikasi seorang atau sesuatu objek. Misalnya dalam olahraga kita dapat menentukan klasifikasi mana atlet silat yang memiliki kecepatan tendangan yang baik dan mana atlet silat yang memiliki kecepatan tendangan yang kurang baik. Nah, yang ketiga itu diagnosa atau bimbingan. Dari hasil tes dan pengukuran kita bisa mendiagnosa apa yang terjadi kepada subjek atau sampelnya. Misalnya seorang atlet silat, dia memiliki kecepatan tendangan yang kurang baik. Maka dari itu sebagai pelatih kita bisa mendiagnosa apa yang menjadi penyebab tendangan si atlet tersebut kurang cepat. Dan terus kemudian kita dapat membimbingnya agar dia bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, manfaat yang keempat yaitu motivasi. Dengan adanya hasil dari tes dan pengukuran, maka seorang objek atau seorang atlet dia bisa menjadikan tes atau hasil dari tes dan pengukurannya sebagai motivasinya agar dia bisa lebih giat lagi untuk berlatih. Nah, yang kelima yaitu perbaikan dalam kita mengajar atau melatih. Dari tes dan pengukuran kita bisa mengetahui kemampuan siswa kita sudah sejauh mana. Apabila kemampuan siswa kita masih kurang atau atlet kita masih kurang, tentu perlunya kita introspeksi diri. Apakah ada yang salah dengan cara mengajar atau cara melatih yang telah kita lakukan kepada atlet atau siswa kita? Nah, itu dia manfaat dan tujuan dari tes dan pengukuran. Berikutnya kita masuk kepada olahraga pencaksilat dan bagaimana tes dan pengukuran dalam keterampilannya tersebut. Olahraga pencaksilat ini merupakan salah satu olahraga bela diri yang berasal dari Asia. Pencaksilat itu memiliki beberapa teknik seperti teknik dasarnya menendang, teknik dasar menangkis, teknik dasar pola gerak, teknik dasar menggunting, dan masih banyak teknik dasar lainnya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan tes dan pengukuran dari keterampilan menendang atau tendangan sabit atau bisa juga dibilang dengan tendangan C. Nah, seperti kita ketahui tendangan C ini adalah sebuah tendangan atau sebuah pukulan yang dilakukan kepada lawan dengan menyerang bagian tulang rusuk lawan. Nah, yang saya lakukan kali ini adalah mengukur sejauh mana kecepatan dari seorang atlet pencaksilat dalam melakukan tendangan C atau tendangan sabit. Nah, melakukan tes dan pengukuran ini tentu kita membutuhkan alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu pitching bat, yaitu sebuah alat yang terbuat dari busa yang menjadi sampel atau menjadi titik tujuan untuk dilakukannya tendangan sabit. Yang kedua, kita membutuhkan stopwatch karena kita tahu kecepatan itu selalu berpacu dengan waktu. Nah, yang ketiga, kita membutuhkan alat tulis seperti pena dan kertas yang berguna untuk mencatat berapa hasil atau jumlah dari tendangan sabit yang didapat. Yang keempat, untuk melakukan tes ini tentunya kita tidak sendiri. Kita perlu seorang testi atau seorang sampel. Kemudian kita butuh 2 orang teman. Yang pertama untuk memegang pitching bat dan dia juga bertugas untuk menghitung berapa jumlah tendangan yang didapat. Nah, orang kedua yaitu sebagai orang yang melihat stopwatch ataupun meniup peluit. Nah, untuk melakukan tes ini dilakukan dalam waktu 10 detik, kemudian istirahat 20 detik, kemudian dilanjutkan dengan melakukan lagi tes ini selama 10 detik. Nah, melakukan tes kecepatan tendangan sabit ini hasilnya nanti ada 2, yaitu kecepatan tendangan sabit kaki kiri dan tendangan sabit kaki kanan. Nah, langkah yang pertama untuk melakukan ialah orang yang pertama bersiap sedia memegang pitching bat dan berhadapan dengan atlet
yang sudah melakukan sikap pasang atau kuda-kuda. Sikap pasangnya adalah sikap pasang ingin melakukan tendangan sabit. Nah, orang yang kedua yang bertugas memegang stopwatch dan meniup peluit itu bersiap sambil memperhatikan stopwatch. Dia juga meniup peluit. Nah, begitu peluit ditiup, stopwatch mulai diaktifkan. Kemudian si atlet mulai melakukan tendangan sabit menggunakan kaki kanan. Nah, saat si atlet melakukan tendangan sabit, orang pertama yang memegang pecimpet melakukan hitungan terhadap jumlah tendangan yang didapat. Setelah 10 detik, kemudian orang kedua meniup peluit sebagai tanda berakhirnya tes untuk tendangan sabit kaki kanan. Si atlet kemudian istirahat selama 20 detik. Setelah selesai istirahat, si atlet tersebut dapat kembali mengambil ancang-ancang atau mengambil kuda-kuda untuk melakukan tendangan sabit menggunakan kaki kiri. Langkahnya sama ketika melakukan tendangan sabit untuk kaki kanan. Nah, setelah didapatkan hasil dari kecepatan tendangan sabit kaki kiri dan kaki kanan, hasil tersebut dapat dibandingkan dengan norma yang ada, di mana norma yang paling baik itu adalah jika seorang atlet melakukan tendangan sabit selama 10 detik lebih dari 20 kali, maka kecepatan atlet tersebut sangat baik. Sedangkan bila tendangan sabit yang didapatnya itu di bawah dari 20 atau rentang dari 18 sampai 20, itu berarti masih kurang rendah. Itulah dia hasil dari presentasi saya tentang tes keterampilan olahraga dalam cabang olahraga pencaksilat, khususnya tes kecepatan tendangan sabit selama 10 detik. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.